Gimana kabar ya? Alhamdulillah, sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seluruh Kapil Kabupaten Pasuruan. Pagi ini kita ketemu lagi dengan Dukcapil menyapa masyarakat dan sekaligus kita dari konsultasi dan pelayanan informasi secara daring. Jadi program ini adalah program dari Dukcapil Kabupaten Pasuruan yang juga sekaligus sebagai wahana kita bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat. Jadi ada beberapa hal permasalahan data kependudukan yang nanti akan kita ulas. Sebagaimana yang minggu kemarin kita sudah mengulas tentang betapa pentingnya akte kelahiran, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun database kependudukan yang akurat dalam rangka mewujudkan satu data penduduk, satu NIK, satu identitas. Nah, hari ini dulur-dulur jenengan bisa berinteraksi dengan kami melalui Zoom meeting yang beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan dan bisa bergabung, dan saat ini juga sudah bergabung beberapa teman kita, dulur masyarakat Kabupaten Pasuruan di Zoom meeting, dan teman-teman juga bisa bergabung kalau misalkan nanti sudah kapasitas maksimal, bisa bergabung di live Instagram maupun Facebook. Jadi beberapa media sosial kita juga kita manfaatkan sebagai wahana untuk bersosialisasi, menyampaikan beberapa permasalahan secara timbal balik, baik yang kami memberikan informasi tentang layanan Dukcapil Kabupaten Pasuruan. Demikian juga masyarakat bisa berinteraksi dengan kami, menyampaikan keluhan terkait dengan permasalahan yang dihadapi, khususnya yang terkait dengan administrasi pendidikan. Nah, beberapa layanan kita, dulur-dulur, sebetulnya bisa dimanfaatkan secara online. Baik itu di WhatsApp, ada beberapa jenis layanan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat mendapatkan layanan di tempat kami secara langsung. Kemudian fasilitas kopi daring, konsultasi dan pelayanan informasi secara daring. Jadi kalau misalkan ada permasalahan kependudukan, itu bisa mendaftar, nanti bisa interaksi komunikasi langsung dengan petugas kami yang di Dukcapil Kabupaten Pasuruan tanpa harus datang ke Dukcapil Kabupaten Pasuruan. Jadi cukup dari rumah dengan konsultasi dan bisa interaksi. Nah, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di acara yang sama di Dukcapil menyapa masyarakat. Acara yang kita lakukan, kita laksanakan setiap minggu sekali, insya Allah. Dan ini adalah yang kedua pertemuan kita laksanakan. Hari ini, dulur-dulur Kabupaten Pasuruan, kita akan interaksi soal data kependudukan. Kenapa data itu penting? Kenapa data itu bermasalah? Nah, yang seringkali datang ke tempat kita, kenapa data itu menjadi ganda maupun yang lain. Nah, sebagai pengantar, dulur-dulur, dalam satu dekade ini, pemerintah Indonesia melalui Kemendagri di Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah membangun yang namanya database kependudukan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan. Berhubungan secara sistematis, jadi baik melalui perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, dengan jaringan komunikasi data. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak pembenahan, khususnya perbaikan terkait dengan layanan secara daring maupun secara online. Yang berikutnya, dulur-dulur, kenapa data ini harus akurat, ya, sebagaimana tema yang kita akan bahas pada hari ini, karena sudah banyak kementerian lembaga yang menggunakan data di Dukcapil, baik itu di pusat maupun di daerah. Sehingga akurasi dan validasi datanya ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan layanan-layanan publik, layanan masyarakat, baik itu BPJS, kesehatan, perbankan maupun yang lain.
Nah, ini menjadi penting karena apa? Banyak yang datang ke Dukcapil, tidak hanya mungkin Kabupaten Pasuruan ya, mungkin juga seluruh Indonesia, ketika datanya tidak valid, dianggap belum aktif, datang ke Dukcapil, ternyata ditelusuri, muncul data-data. Ini dinamika permasalahan data yang sering kali muncul di tempat kita. Nah, dulur, hari ini hadir di tengah kita Mas Denny Maradona, betul ya? Primadona. Oh, Primadona. Sorry. Sesuai dengan EKTP. Denny Primadona ya. Denny Primadona. Ini saat ini tugas di Dukcapil di apa? Di bidang. Saya saat ini di bidang PIA itu pengolahan informasi administrasi kependudukan. Jadi rutinitas saya tiap hari menjaga database, jaga aplikasi, jaringan, seputar teknologi, seputar IT. Jadi Mas Denny tugasnya Jogo data-data yang ada, yang masuk, yang keluar masuk di server layanan database kita ya. Ya intinya seperti itu. Nah, dulur-dulur, monggo nanti silakan interaksi. Selain nanti juga materi yang akan disampaikan oleh Mas Denny, jenengan bisa menyampaikan permasalahan lewat chat di Zoom meeting ataupun di live Instagram maupun di FB, dan mudah-mudahan kita langsung bisa eksekusi. Kita akan sampaikan eksekusi untuk permasalahan yang disampaikan melalui layanan-layanan WhatsApp kita. Jadi momen kesempatan ini mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa sama-sama mencari solusi permasalahan data yang ada di Kabupaten Pasuruan, umumnya di Indonesia. Jangan lupa, dulur-dulur, kalau ingin validasi, aktivasi, ya, karena kebetulan kita berbicara tentang data pada hari ini, nanti mudah-mudahan bisa langsung kita eksekusi, kita bantu fasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan datanya. Silakan kirim chat di 0812 4933 3360. Ya. Nanti petugas kita akan mencoba memfasilitasi, kemudian nanti kalau misalkan sudah ada hasil akan kita sampaikan balik pada kesempatan berikutnya. Selain juga yang sudah beberapa ini sudah masuk di chat kita terkait dengan permasalahan kependudukan dan aktivasi atau validasi. Sekali lagi ke 0812 4933 3360. Oke, jadi selanjutnya ini Mas Denny, silakan, mungkin ada hal yang berkaitan dengan permasalahan data ini kan jumlahnya berapa, kalau bisa dihitung bisa ratusan ya per sehari gitu ya masalah. Sekitar 250 sehari 250 validasi. Pengaduan validasi NIK. Jadi artinya data kependudukan dari masyarakat yang perlu diaktifasi lah istilahnya. Aktivasi. Oke, saya jelaskan kenapa perlu aktivasi. Kenapa yang ini perlu aktivasi, yang ini kok enggak, yang ini bisa masuk, yang ini kok enggak. Ini tidak ada ini Pak. Apa? Iran-iranan. Iran-iranan Indonesia itu apa Indonesia? Iri-irian loh. Iya. Irian. Ini kalau bahas masalah data tidak ada habisnya Pak. Nah. Karena data kita itu dinamis, tiap saat itu berubah. Data kita dinamis. Ya? Dinamis. Berubah terus. Setiap hari, setiap jam, setiap menit berubah terus. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah masuk, ada yang pindah datang. Itu database kita dipengaruhi oleh 4 itu Pak. Mati, pindah, lahir, datang. Lahir, mati, pindah, datang. Dulu itu sering disebut orang data lampit ya. Lahir, mati, pindah, datang. Lahir, mati, pindah, datang. Itu yang bikin data kita dinamis. Jadi, kalau kita lihat data di pengurusan KK di tempat kita, itu
itu kurang lebih setiap hari orang ngurus kurang lebih sekitar 600-700 orang ngurus KK, 40-50-an ya harus pindah masuk pindah keluar itu. Jadi dinamis. Tiap hari itu perpindahan yang masuk itu sekitar 34, 30, saya sekitar 30-an, Pak. 30-an. Yang masuk, yang keluar sekitar 40 kurang, Pak. Jadi lebih banyak yang keluar. Kalau lihat di data kita. Lebih banyak yang keluar daripada yang masuk. Ya. Bukan berarti nggak kerasan di Pasuruan, enggak ya? Bisa jadi seperti itu, Pak. Enggak lah, ya Pasuruan ini ada tempat yang nyaman, Pak. Jadi mungkin karena aktivitas pekerjaan maupun yang lain. Nah, ini mungkin saya ceritakan dulu kondisi database Kabupaten Pasuruan. Jadi jumlah penduduk kita itu sekitar 1.601.555. Nah, itu berdasarkan apa? Itu data DKB, Pak. Data DKB semester 2 2020. Kalau data dibandingkan data sensus, iya. Data sensus 2020 itu kan September, Pak. Ya? September itu 2020 kalau nggak salah. Sedikit berbeda sedikit, sama-sama 1.600.000-nya, hanya beda di belakang. Selisih berapa ya? Selisih 2.000-an. Nah, kenapa nggak sama? Karena memang data kita itu terus berubah terus. Kalau datanya sensus kan per September kemarin. September 2020. Ya, per September 2020 kemarin waktu sensus itu. Nah, untuk yang laki-laki itu 801.000 867. Nah, yang perempuan 801.683, lebih besar yang laki-laki. Masih banyak laki-laki. Banyak laki-laki. Ya, gitu. Kalau data keluarga itu sekitar 539.000. 539.000 data keluarga kita, Pak. Itu. Nah, untuk masyarakat yang belum melakukan perekaman, karena data biometrik ini untuk melengkapi biodata penduduk. Jadi ini saya ceritakan juga jumlah perekaman di Kabupaten Pasuruan itu sudah 1.600. Itu yang kita abaikan, yang non meninggal, kan ada juga yang meninggal, ada meninggal, ada yang pindah, kan gitu, Pak. Nah, kalau yang mengabaikan itu sekitar 1.600, tapi kalau yang masih hidup dan masih domisili di Pasuruan itu 1.168.000. Nah, sedangkan wajib KTP kita, jadi wajib KTP itu masyarakat yang sudah berumur 17 tahun atau pernah menikah atau nah, jadi umur 16 tahun tapi kalau pernah menikah masuk di wajib KTP, berhak mendapatkan KTP juga. Wajib KTP. Ya, wajib KTP. Tapi kalau sebelum 17, misalkan 16 tahun, mau rekam boleh enggak? Kan ada itu, ada beberapa pertanyaan. Pak, saya punya anak umur 16 tahun. Belum 17 tahun, belum boleh enggak rekam? Kalau ada 1 bulan atau mungkin boleh, Pak. Jadi boleh ya, jadi boleh. Tapi nanti cetak KTP-nya ke umur ya, jadi masyarakat Kabupaten Pasuruan kalau punya anak usianya 17 tahun atau ke atas itu sudah termasuk wajib KTP. Tapi kalau untuk perekaman itu bisa dilakukan sebelum 17 tahun. Misalkan 16 tahun itu sudah bisa perekaman. Tapi ingat cetak KTP-nya tetap di umur 17 tahun. Kita juga yang barusan rekam, kita punya program juga langsung lakukan cetak. Jadi teman-teman tim teknis itu selalu mengeluarkan data setiap hari, Pak.
mengeluarkan data untuk dilakukan cetak EKTP yang barusan rekam. Nah, tiap hari itu sekitar 150 rata-rata itu. 150 Se-Kabupaten Pasuruan yang rekam itu Di langsung kecamatan. otomatis langsung cetak KTP langsung cetak EKTP. tanpa pengajuan lagi toh. Pengajuan. Jadi masyarakat Kabupaten Pasuruan diingat ini sudah menjadi kewajiban kita untuk menerbitkan dokumen KTP-nya ketika masyarakat atau individu sudah melakukan perekaman EKTP. Jadi setelah perekaman EKTP dia tidak perlu mengajukan lagi, dia langsung akan kita terbitkan KTP-nya. Nah, kalau kita ini kan setelah rekam di kecamatan ya, kemudian kita cetak, nah, cetak kan masih di kita ya. Itu ngambilnya biasanya berapa lama itu, teman-teman itu? Besok juga bisa hari ini rekam, Misalnya hari rekam, hari Senin ya, Senin rekam, Selasa pagi itu teman-teman tim teknis, tim saya, tim adik, tim pihak itu mengeluarkan data. Data yang rekam kemarin ya. Sore Sudah itu sudah tercetak semua. Sudah terkirim ke kecamatan. Ya, mungkin Rabunya itu Sudah bisa diambil. Jadi perekaman Senin, Rabu sudah bisa diambil. Rabu sudah bisa diambil. Karena memang ada proses pengiriman pendistribusian. ya. Oh iya Pak. Tadi kan saya ngomong wajib KTP. Wajib KTP kita itu 1.179.406. Itu ada 10.000 warga Kabupaten Pasuruan yang sampai saat ini belum melakukan perekaman iktp, Pak. Ya, masuk banyak juga target kita. Target kita, Pak. Itu mungkin pemula-pemula Pak yang sudah 17 tahun tapi nunggu mungkin ntar gitu. Saya umur 18 baru melakukan cetak ya. Sebaiknya umur 17 itu sebelum yang disampaikan Pak Yuda tadi, sebelum umur 17 boleh melakukan perekaman, tapi nanti tetap cetaknya di umur 17 tahun. Jadi masyarakat Kabupaten Pasuruan perlu diingat, monggo silakan kalau misalkan sudah waktunya punya KTP, silakan rekam, datang ke tempat pelayanan rekam di kita di kecamatan-kecamatan, cukup bawa fotokopi KK ya, cukup tunjukkan petugasnya untuk dilakukan rekaman. Ya, supaya dilingkari ya. Dilingkari karena di KK itu kan ada banyak. Nah, nanti biar peraturan juga bingung. Ini sehingga direkam. Kalau dikasih tanda, ya. Jangan sampai nanti salah data ya, dimasukkan datanya salah ya. Kemudian beda ya. Nah, ini masih cerita kondisi database kita, Pak. Nah, untuk yang mati itu juga lumayan banyak yang terlapor kita, Pak ya. Karena memang kondisi masyarakat kita itu meninggal dunia nggak langsung dilapor, Pak. Jadi nunggu butuh dulu baru melapor. Nunggu butuh bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun baru melapor kalau misalnya orang tuanya meninggal. Jadi menghapus di kakaknya. Nah, kondisi database kita itu di bulan Januari itu sekitar 249. Sudah yang dilaporkan ya. Bulan Februari 198, bulan Maret 184, bulan April 175, bulan Mei 143, bulan Juni 121, bulan Juli ini ada fenomena yang ini Pak, banyak orang meninggal Pak. Itu termasuk di kampung saya itu juga setiap hari ada siaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiap hari Pak. Nah ini sebaiknya yang meninggal ini segera dilaporkan. Cara melaporkannya silahkan datang ke tempat-tempat layanan. Tempat-tempat layanan itu kita sudah sampai ke tingkat desa. 184 desa yang sudah bisa melayani dokumen kependudukan. Termasuk bisa di kecamatan 24 kecamatan Kabupaten Pasuruan, datang ke dinas juga bisa. Termasuk online juga bisa, Pak. Online juga bisa lewat WhatsApp. Jadi mereka tidak datang seperti dulu ya, datang ke dinas, mereka cukup datang ke tempat layanan di desa atau kelurahan untuk urus dokumen kependudukan, termasuk yang akte kematian itu. Akte kematian segera diurus biar penduduk kita juga berkurang juga. Kalau lapornya tidak menghapus di KK di database kita ya. Tiap kali ada
pendataan pasti muncul, misalnya pendataan di Datanya masih pemilu, muncul, ya? pasti muncul karena memang di KK-nya masih ada, Masih Pak. muncul, Ya, tapi masih tidak belum dilapor. terlapor. Betul. Dan Betul, kita betul. ya, petugas kita kan nggak tahu ini yang warga Pandaan, warga Puspol sudah meninggal atau belum. Ketika tidak dilaporkan ya kita tidak bisa eksekusi untuk menghapus datanya. Betul, betul. Itu yang jadi masalah. Iya, betul, Pak. Tapi ini ada kejadian aneh juga, Pak. Ini kemarin saya menemui juga di Binongan. Jadi karena ketidaksukaan, mungkin mau cerai, ini kasusnya suami istri, Pak. Jadi si suami ini dia pergi merantau di luar, jadi TKI. Nah, sama istrinya mungkin karena sudah tidak suka, mungkin sudah tidak dinafkahi, dilaporkan meninggal. Ini jangan sampai seperti itu ya. Jadi laporan kematiannya harus benar gitu. Jangan ada ketidaksukaan, akhirnya dilaporkan mati. Ketidaksukaan kemudian dilaporkan Mati. meninggal. Iya betul, Pak. Jadi kalau dengan kasus-kasus seperti itu, misalkan ada ketidakbenaran atas dokumen yang sudah diterbitkan, maka kita akan melakukan perbaikan, ya. Pembatalan, istilahnya pembatalan. Ya, karena memang kondisi realnya tidak sesuai dengan kondisi yang di lapangan. Nah, ini sambil nyala ini kebetulan juga sudah ada banyak yang melakukan pengaduan, ya, pengaduan baik itu yang melalui chat, kemudian chat di Zoom maupun di layanan aktivasi, nomor layanan aktivasi WhatsApp kita itu sudah tereksekusi. Jadi untuk data yang atas nama Muhammad Malik ini Kraton ya, warga Kraton, nicknya 351416 sekian. Monggo silakan dicoba ya di tempat layanan. Kalau yang tadinya tidak bisa digunakan untuk kepentingan layanan publik, sekarang coba dicoba ke sana ya. Kemudian atas nama Abdullah, ya Abdullah, ini 351416 sekian, dan Jamila 351416 sekian, dan Rosidi, ya untuk keperluan BPJS, silakan dicoba ya untuk di tempat layanan BPJS. Untuk selanjutnya NIK, ini namanya tidak ada ini. NIK atas nomor 3514 2016 11 sekian ya, silakan dicoba untuk keperluan NPWP. NPWP berarti harus datang ke tempat pajak ya? Pajak, Pak. Data pajak ini ya. Kemudian NIK 351421164071 sekian, permasalahan validasi KK. Silakan dicoba, ya, dicoba lagi. Ya, sudah difasilitasi oleh teman-teman staf kita, sudah diselesaikan. Kemudian atas nama Fatur Rohman dan Aidatul Fitro, Ainil Maulidia Muhammad, nah, ini satu keluarga ini banyak diaktifasi untuk keperluan BPJS. Silakan dicoba ya ke tempat layanan BPJS. Kemudian nah, ini ada lagi NIK 35141421 sekian masih belum aktif. Silakan dicoba. Ini sudah dilakukan eksekusi oleh staf kita. Jadi monggo silakan hari ini silakan mengajukan aktivasi validasi ke nomor layanan kita di 081249333360, atau yang mengikuti di Zoom ini silakan di chat, nanti akan kita upayakan untuk diselesaikan aktivasinya. Nah, monggo Mas Dani, mungkin kita lanjut dulu. Ya, jadi meneruskan aduan dari masyarakat tadi terkait dengan validasi NIK. Jadi selain WhatsApp yang dibacakan oleh Pak Yuda tadi 081249333360, itu juga itu
difasilitasi juga oleh kementerian, Pak. Jadi kementerian itu membuka 10 nomor layanan kita. Betul. 10 nomor WA. Dan jika sama berurutan. Sama kalau di Dukcapil hanya satu, Pak. Satu center ya. Kalau di Kemendagri malah 10 nomor. Itu ada 10 nomor berurutan. Jadi mungkin saya bacakan ya. Itu melayani Indonesia itu. Melayani seluruh Indonesia. Tapi jangan khawatir, pasti direspon. Pasti direspon. Walaupun ngantri ya. Ya, memang ngantri. Semua tetap sabar. Begitu yang ke pusat maupun yang di kita, karena penanganannya satu persatu, eksekusinya juga satu persatu. Betul, Pak, betul. Karena kan kadang ada yang mulai loh, kok responnya lambat, ya kok lemot. Ya. Itu mungkin karena antrian ya. Antrian. Ya. Bisa bacakan aja, Pak ya? Iya, boleh. Bacakan aja. Ini nomornya kementerian. Jadi 08 13 kali 90 241 56. Nah, 2 digit yang belakang ini sama semua, Pak. Sampai 65. Sampai 10 nomor itu ya. Ya, jadi yang kedua 08111 90 241 57. Belakangnya aja yang berubah, Pak. 58, 59 sampai 65. Belakangnya saja. Jadi 10 digit yang depan itu sama. 08 111 13 kali 90 241 itu sama semua. Nah, hanya 2 digit yang belakang aja yang berbeda, 5 sampai 65. Nah, itu caranya melapor, tinggal dimasukkan NIK, nomor kakak, nama, permasalahan, email sama nomor HP. Nah, apakah harus ke semua nomor itu? Jangan. Cukup 1 nomor, Pak. Cukup 1 nomor pasti ditangani. Jangan berulang-ulang ke 10 nomor itu. Cukup di 1 nomor. Sekali laporan itu di 1 nomor. Jangan kirim ke nomor yang lain. Jangan. Cukup 1 aja. Kasihan nanti operatornya pusat. Karena Indonesia banyak. Sabang sampai Merauke. Cukup 1 nomor saja dari 10 nomor itu. Pasti ditangani. Memang antri. Antri. Kalau kita, Pak, itu yang saya sampaikan tadi 250 tiap harinya, Pak, pengaduan. Yang masuk di call center kita 250-an. Iya, 250-an. Data, 250 data. Iya, 250-an data yang pengaduan yang masuk di kita. Nah, itu yang online, Pak. Nah, kita juga punya pelayanan pengaduan NIK via offline. Ya, di tempat-tempat layanan kita di 184 desa yang sudah kios ya, Pak. Sudah kios. Itu bisa juga masyarakat datang ke desa, ke kelurahan yang sudah ada kios, cukup laporan di situ. Bisa. Nanti akan difasilitasi oleh petugas kios. Nah, kebetulan petugas kios ini sudah interaksi dengan kita setiap hari terkait dengan permasalahan data kependudukan. Ya. Nah, jadi monggo masyarakat memanfaatkan sarana ini. Nah, selain kios juga bisa datang langsung ke kecamatan-kecamatan. Betul, Pak. Nah, ini gimana kalau yang nggak punya HP atau mungkin desanya belum kios, datang ke kecamatan, Pak. Datang ke kecamatan juga bisa. Yang desanya belum ada kios, datang ke kecamatan. Boleh, bisa kita dilayani juga di kecamatan pengaduan itu. Nah, kalau misalnya kantor saya tiap hari melewati Dukcapil, ya tiap hari melewati, boleh juga langsung datang ke dinas, Pak. Datang ke dinas juga bisa. Tetap dilayani juga. Nah, sekarang kan kata kuncinya sekarang asal dengan protokol kesehatan. Oh iya, betul. Jadi kalau datang ke tempat layanan publik dimanapun berada, termasuk juga ke Dukcapil, dulur-dulur tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau ada kerumunan jangan datang dulu, ya artinya hindari kerumunan dan yang penting jaga imunitas. Mungkin ada ini lanjut. Nah, ini mungkin dari masyarakat juga nanya kenapa sih harus validasi ya, Pak. Dari di awal juga banyak seperti itu. Kenapa harus validasi? Memang nggak semuanya ya, nggak semuanya data itu tidak bisa digunakan di tempat-tempat layanan BPJS atau mungkin yang sekarang ini musim CPNS, Pak. Itu Pak yang banyak sekali yang minggu-minggu ini pengaduan CPNS sekali. Nah, itu kenapa sih kok seperti itu? Padahal ini teman saya pas sama-sama punya KTP-nya, tapi kok yang teman saya bisa, saya nggak bisa. Jadi ini saya ceritakan kondisi database kita. Jadi saat ini di seluruh Indonesia ada beberapa sih Pak yang
itu database-nya terdistribusi. Jadi setiap daerah di Kabupaten Pasuruan, di Kediri, di Malang itu database-nya di tiap daerah itu ada database-nya masing-masing. Nah, terus dari database yang di daerah itu dikirim by sistem mengalir ke pusat, ke kementerian. Gitu. Nah, untuk yang CPNS, BPJS itu aksesnya langsung dari data kementerian. Jadi memang tidak real time. Begitu KTP itu dikeluarkan, mungkin ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Nah, yang tidak bisa kita bantu, kita buka layanan yang kayak tadi itu, Pak, lewat WA, lewat kalau offline ya lewat desa bisa, radio Sepak Ladi, lewat kecamatan itu kita bantu. Nah, itu sekitar kalau pengaduan seperti itu 1 kali 24 jam insya Allah bisa digunakan lagi, ya, bisa digunakan di tempat yang publik. Ya, gitu. Nah, itu mungkin saya ceritakan roadmap database di dokumen database kita, Pak, ya. Itu dari sebelum 95 itu kan berarti ada sejarahnya. Ada sejarah sampai menjadi seperti sekarang. Sampai menjadi seperti sekarang itu. Jadi 95 ke bawah itu masih bentuk dokumen itu manual. Jadi tidak ada database-nya, itu tidak ada, Pak. Dulu itu masih manual semua. Itu sebelum tahun 95. Nah, setelah tahun 95 sampai 2009 setiap daerah itu sudah mempunyai database masing-masing. Nah, dulu itu waktu di kecamatan itu kan yang nanti kecamatan, terus masuk ke lewat offline, masuk ke dinas. Nah, biasanya kalau teman-teman kemarin, Pak, tolong ditarik, gitu, dikeluarkan nick-nya semua sama dinas itu. Masuk di kecamatan, nah, baru di sana bisa melakukan cetak. Itu 2009. Saya belum masuk di capil saat itu. 2009 sampai 2095 sampai 2009. Itu namanya sistemnya SIMDUK, Sistem Informasi Kependudukan. Nah, gitu. Nah, terus di 2009 ke atas sampai saat ini kita menggunakan SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Ya, itu yang mengembangkan aplikasinya adalah tim dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi setiap tahun itu pasti ada perusahaan secara nasional. Ya, jadi aplikasi itu dikasih ke daerah-daerah lalu dipasang di setiap daerah. Nah, di SIA ini kenapa tadi bisa terjadi data ganda? Nah, di filternya untuk data ganda itu ada 4, Pak. Jadi kalau misalnya namanya sama, tanggal lahirnya sama, terus nama ibu sama tempat lahir sama, itu di aplikasi SIA itu akan tertolak sendirinya. Pokoknya sama persis. Karena sudah identik ya. Identik. Ini dianggap datanya sama, sudah ada di database. Nah, di SIA seperti itu cara filternya seperti itu sistemnya. Nama sama, tanggal lahir sama, nama ibu sama, sama tempat lahir sama. Pasti nama ibu bukan nama bapak ya, nama ibu. Nama ibu, Pak. Iya, nama ibu. Karena di kita itu kan juga ada yang nikah siri atasnya bapaknya tidak bisa masuk. Tapi kalau ibu kan pasti ada. Ya, kalau ibu pasti ada. Anak seorang ibu gitu ya. Ya. Terus yang keempat itu apa? Tempat lahir. Jadi 4 itu sama pasti ditolak oleh sistem. Sama persis ya, Pak. By sistem sudah ya. By sistem. Bukan oleh petugas. Bukan oleh si Denny, bukan yang bukan. Itu. Nah, ternyata di aplikasi SIA ini juga ada kelemahannya, Pak. Jadi ada juga masyarakat itu yang namanya itu M Yusuf. Contoh aja ya, kalau misalnya ada namanya yang sama M Yusuf sama Muhammad Yusuf, itu sebetulnya satu orang. M Yusuf sama Muhammad Yusuf. Nah, itu satu orang dan ini contoh kasus ini ya, contoh kasus. Sudah senafas kan, Pak, ya, Muhammad Yusuf. Itu satu orang, contoh kasus ini. Nah, ketika dimasukkan nama Muhammad Yusuf yang pertama, masuk. Terus ketika M Yusuf masuk juga, Pak. Padahal satu orang. Nah, itulah terjadinya data ganda. Nah, ada kekuatan yang berbeda. Iya, karena di nama tadi sistem sudah mendeteksi berbeda. Orang ini hurufnya aja sudah beda kan gitu. Padahal itu satu orang. Nah, gitu, masalah kita masih banyak yang datanya yang seperti itu, Pak.
dia nggak ngaku waktu daftar dengan nama yang berbeda itu nggak ngaku ya, Bisa jadi ya, betul. sehingga tetap terlayani. Tetap terlayani dan terbitlah 2K. Nah, itu Pak. Kalau Jadi dengan terbit itu berarti otomatis kan beda NIK juga ya. betul, beda NIK. Ya, ini mungkin saya jelaskan terkait NIK Pak ya. Ini saya selain NIK. Jadi NIK itu ada 16 digit Pak. 16 digit. 16 digit. Nah, 6 digit pertama itu menandakan wilayah. Wilayah Misalnya yang Pasuruan. mana dokumen diterbitkan. Betul. Misalnya Pasuruan nih Pak. Nah, karena ada 6 digit. 35, 14, 11 misalnya. Digit pertama. Nah, 35 itu Jawa Timur, 14 itu Pasuruan. Nah, 11 ini kecamatan. Kecamatan. Kalau Pandaan itu 11, misalnya kalau Purwodadi itu 01. Gitu. Jadi sebutannya itu marga Pasuruan itu marga 3514 ya. 3514. Marga 3514. Iya. Plus 62 Indonesia. Kalau 62 Indonesia. Ya, betul. Nah, terus 6 digit selanjutnya itu adalah tanggal lahir. Tanggal lahir, tanggal, bulan, sama tahun. Tahunnya diambil yang untuk yang perempuan itu ditambah 40 tanggalnya tadi. Nah, jadi kemarin juga ada juga yang ini tanggal lahir saya kok nggak sama gitu. Ternyata perempuan dia nggak tahu kalau ditambah 40 itu. Nah, saya jelaskan kalau perempuan itu ditambah. Kalau perempuan khusus perempuan atau wanita itu kode uniknya ditambahi 40 di tanggal kelahirannya. Di tanggal kelahirannya. Jadi misalnya 13, tanggal lahirnya 13 nih Pak. Tambah 40 berarti 53. Itu membedakan perempuan sama laki-laki. Nah, untuk bisa dapat NIK itu prosesnya kan ada ini ya, ada tahapannya. Tahapan entry. Ya, yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau biar mendapatkan NIK itu kita ajukan misalnya bayi yang baru lahir kan, bayi yang baru lahir kan belum punya NIK nih Pak. Betul. Jadi dilampirkan surat kelahiran di pengajuan kakaknya, dilampirkan surat kelahirannya, nanti di entry oleh teman-teman. Ini yang entry teman-teman operator dinas Pak. Betul. Jadi bukan masyarakat yang entry, tapi teman-teman dinas. Entry oleh teman-teman dinas. Nah, setelah itu nama masukkan itu, by system akan terbentuk sendirinya NIK itu Pak. Otomatis by system. By system. Nah, tadi saya belum jelaskan yang belakang Pak. Nah, yang belakang ini itu adalah nomor urut NIK itu diterbitkan. Jadi kalau itu by system. Nomor urut, by system juga ya. By Ya. system. Artinya pengurutan angka-angka di belakang itu kan diurut oleh sistem. Ya, diurutkan oleh sistem, bukan kita milih ini. Nomor cantik gitu, pesen nomor cantik itu nggak bisa ya. Bisa. Saya kan seneng nomor 5, nggak bisa muncul 0005 gitu, nggak bisa ya. Bisa, Pak. NIK-nya disamakan dengan nomor HP, bisa juga. Itu sudah by sistem. Nah, ini kembali lagi ke ini Pak ya, sejarahnya database kita. Nah, di 2011 sama 2012 ini uji coba EKTP Pak. Jadi ada proyek dari kementerian itu kota-kota itu dilakukan uji coba EKTP. Nah, EKTP ini menjawab yang kelemahan dari SIAK tadi, Pak. SIAK tadi kan ada kelemahan-kelemahan ini, ya, akhirnya disempurnakan dengan EKTP, betul Pak. Jadi itu kalau nggak salah terkait dengan penunggalan data itu ya. Penunggalan data. Jadi uji coba perekaman EKTP di 2011 dan 2012. Nah, setelah itu di 2012 baru diterapkan seluruh Indonesia. Itu yang direkam apa saja? Yang direkam ya, yang untuk perekaman EKTP ya, terkait dengan penunggalan datanya. Biometrik Pak. Data biometrik. Ya, biometrik itu 10 sidik jari plus retina mata termasuk rumus wajah ini juga di wajah juga ya. Wajah terekam. Jadi mungkin yang kalau nggak salah itu ada program rencana ke depan terkait dengan face recognition ya. Ya. Jadi terkait dengan pencocokan wajah. Ya, itu membantu sekali masyarakat terkait dengan pencegahan kriminalitas, bantu kepolisian juga Pak. Penemuan misalnya kayak
penculikan, jadi ada tahu foto penculiknya, itu bisa dilakukan. Oh, ini namanya siapa, alamatnya mana, Gitu ya. bisa keluar. Jadi udah canggih seperti itu. Ya, Itu terkait dengan rekam tadi, sidik jari, iris jari, iris mata wajah, sama mus wajah itu di 2012 kita melakukan penerapan KTPL NIK nasional secara keseluruhan. Nah, di situ. Nah, waktu di 2012 penunggalan NIK itu banyak sekali komplain dari masyarakat juga, Pak. Ini KTP saya yang udah rekam nggak jadi, ini udah rekam lama, nanti saudara saya yang ini kok padahal rekamnya bareng tapi kok itu punya itu udah jadi, saya belum jadi. Nah, di situ terdeteksi semua, Pak. Ternyata permasalahannya apa? Datanya ganda, dia rekam di lain daerah, di lokasi lain, bisa di kecamatan lain atau mungkin di kabupaten lain, terus di Pasuruan dia melakukan perekaman lagi. Jadi permasalahan data ganda itu muncul karena dia beberapa kali atau 2 kali melakukan perekaman, terdeteksi melakukan perekaman. Ya. Karena dia nggak ngaku itu tadi ya, dengan nama bisa jadi namanya berbeda atau identik ya, nama dia di tempat lain melakukan perekaman lagi. Ngakunya ketika ditanya belum rekam. Betul. Belum rekam. Nah, itu biasanya itu akhirnya bisa tercetak KTP enggak dengan kondisi itu? Untuk yang perekaman pertama itu bisa tercetak ya, yang perekaman pertama bisa tercetak. Jadi yang tersimpan datanya itu adalah perekaman yang pertama. Betul. Yang perekaman kedua, ketiga dan selanjutnya tidak akan tercetak. Tidak akan tercetak. Ya. Jadi walaupun aku belum pernah rekam kemudian pindah ke ini ya, misalnya Pasuruan terus ke Malang itu mau rekam lagi ya, misalnya terfasilitasi karena nggak ngaku direkam, nggak mungkin tercetak di Malang gitu ya. Mungkin lah. Nah, itu tadi untuk melengkapi kelemahan yang 4 elemen tadi. Nama, tanggal lahir itu kan masih bisa terus, Pak, dengan nama yang berbeda. Tapi dengan 4 elemen yang kelemahan tadi, nama, tempat tanggal lahir, sama nama ibu, ya, itu disempurnakan. Jadi pencocokannya lewat biometrik. Kalau sidik jari, iris mata itu sama, maka dianggap datanya duplikat. Itu, Pak. Nah, dengan penyempurnaan itu ya semakin berkurang data ganda kita, Pak. Itu orang-orang yang biasanya yang datanya ganda itu ini, Pak. Orang yang nikah siri. Nikah siri 2 orang, 3 orang gitu. Jadi di lokasi awal perekaman itu dia nikah sah. Nah, setelah itu nikah siri mungkin nggak diizinin loh. Karena itu ada izin, akhirnya terbitlah itu terus terbit kakak dia perekaman di situ ya nggak bisa karena di sistem kita 1 NIK 1 identitas. Nah, ini tujuan pemerintah untuk membangun 1 data kependudukan sudah diawali dengan proses itu. Betul. Nah itu. Nah di 2015 ini era pemanfaatan data. Jadi banyak instansi-instansi baik itu di negeri atau maupun swasta itu sudah memanfaatkan data kependudukan, BPJS, kepolisian, termasuk perbankan, pertanahan, itu banyak sekali yang memanfaatkan data Dukcapil, gitu Pak. Itu di 2015 makanya yang terjadi validasi itu seperti tadi. Karena dipergunakan untuk kepentingan layanan yang lain. Kita data itu tidak ditemukan, maka harus konfirmasi ke Dukcapil. Nah, di 2019 sampai saat ini kita sudah menerapkan go digital, Pak. Jadi dokumen Dukcapil itu tidak perlu dicetak menggunakan kertas security. Cukup kertas HVS 80 gram. Nah, itu sudah sesuai dengan Permendagri. Itu, Pak. Nah, itulah sejarah database di kita, Pak. Ke depan ini ada rencana? Ya, jadi pemerintah tentunya terus. Betul. Kalau kita nggak inovasi, maka kita akan mati dengan sendirinya. Gitu. Terus berinovasi, pemerintah pusat itu terus berinovasi. Jadi membangun ini ada 4
inovasi. Jadi ada ID digital itu nanti seperti ini Pak, masih dikembangkan di pusat. Dia ada ID digital, itu nanti swafoto, terus ada email, jadi cukup lewat di HP. Betul Pak. Nanti prosesnya seperti itu. Kayak perekaman EKTP, cuman ini dengan HP. Juga nanti pemanfaatan card reader di beberapa instansi tempat layanan publik gitu. Jadi membaca KTP-nya cukup hanya card reader itu ya. Luar datanya Pak. Luar datanya. Terus ya terpusat Pak. Ini yang menjawab nanti validasi. Selama ini kan kita terdistribusi tadi ya, langsung nggak real time Pak. Tidak real time. Ya, jadi ada perbedaan data di daerah, data layanan dengan pusat. Betul. Itu. Nah ini proses itu. Pasuruan masuk Pak di tahun ini. Oh, betul. Siap terpusat. Nah, jadi kita patut berbangga ya mudah-mudahan dengan sistem siap terpusat ini, karena Pasuruan kalau nggak salah dua di antara program yang rencana ini ya. ID digital ya, sama selain yang kemarin awal mungkin Kota Madiun ya. Kota Madiun sudah duluan Pak, Kota Madiun. Nah ini tambahan Jawa Timur lagi, 38 kabupaten kota, tambahan termasuk Pasuruan sama Magetan. Pasuruan sama Magetan. Ya, jadi karena kita nanti di 2021 di 2021 ini kita termasuk program yang masih di layanan siap terpusat. Mudah-mudahan permasalahan yang data-data perbedaan data di daerah sama di pusat itu bisa terselesaikan melalui program ini. Ya, kita harapannya juga seperti itu Pak. Jadi tidak ada lagi yang pengaduan ke kita terkait NIK-nya yang nggak bisa dipakai di BPJS, di tempat layanan publik, masuk di CPNS yang saat ini Pak, yang di musim. Masuk ini ada juga pusat menyalurkan SIN, Single Identity Number Pak. Jadi nanti kayak NIS, terus nomor induk siswa, terus nomor wajib pajak, itu menggunakan NIK Pak. Menggunakan NIK. Sekarang kan enggak. Ini masih dikembangkan. Sekarang ini masih di beberapa tempat layanan menggunakan data-data yang berbeda ya masing-masing instansinya. Ya. Nanti kedepannya sudah menggunakan SIN ini, Single Identity Number NIK. Cukup pakai NIK gitu ya. Iya, cukup pakai NIK. Kata akhirnya adalah muncul satu data penduduk, satu NIK, satu data penduduk. Betul. Gitu, ya. Ya. Nah, sekarang ini kita ke pertanyaan-pertanyaan. Ya. Boleh Pak. Setelah banyak penjelasan tadi, ini sudah banyak masuk pertanyaan-pertanyaan ke kita. Nanti mungkin bisa dijelaskan juga. Bagaimana jika ada warga punya 2 atau lebih kartu keluarga dengan alamat berbeda? Ini kan sering kali datang ke tempat kita ini. Ternyata setelah bermasalah dia baru ngomong, setelah dicek dia punya kata tandaan juga punya kata lahir misalnya gitu. Gimana itu ya eksekusinya, penyelesaiannya? Jadi dicek itu NIK yang EKTP itu yang ikut kakak mana Pak? Kakak Pandaan apa kakak yang Bangil? Gitu. Kita tetap berpatokan pada NIK yang EKTP. Karena itu yang sudah tersimpan di pusat dan diakui oleh kementerian. Gitu. Kalau yang bersangkutan memilih penduduk Pandaan tapi EKTP-nya di Bangil, maka yang bersangkutan harus melakukan pindah ke Pandaan. Gitu. Jadi tetap yang dipakai NIK yang EKTP. Betul. Nah, KTP NIK yang bukan EKTP itu kita otomatis akan terhapus. Gitu. Ya. Otomatis akan hilang. Tertindir oleh NIK yang EKTP tadi. Gitu. Itu ngurusnya sama ya prinsipnya ya. Kalau sama. Ada kios cukup ngurusin lewat kios. Kalau bisa datang ke kecamatan atau tempat kita. Nah, kalau beda kabupaten prinsipnya juga sama. Sama ya. Nanti tinggal ngurus surat pindah. Nanti keluar SKP WNI, silakan urus kemudian di tempat di mana domisili, di mana IKTP-nya itu berada. Betul, Pak. Kalau misalkan itu harus dipindah. Gitu ya. Nah ini itu eksekusi untuk yang beda kakak ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih Mas Denny ya. Ini di EKTP dengan kakak berbeda. Mana yang perlu digunakan? Ini sama ya, misalnya
prinsip pertanyaan pertama tadi. ya, sama. Yang digunakan adalah Nik yang EKTP. Nik yang EKTP. Nah, ini yang tadi juga sempat disinggung, yang mungkin juga untuk kepentingan yang lain. Kemarin juga sempat ada yang menanyakan, ya, kenapa data orang yang meninggal masih muncul saat pemilu misalkan, ya. Itu kan ada apa? Setiap 5 tahun ada pemilu. Kenapa datanya selalu muncul? Sepengetahuan masyarakat, orangnya sudah meninggal, tapi di datanya kok masih muncul. Nah, itu karena masyarakat tidak melapor yang saya sampaikan tadi, Pak. Jadi kalau ada orang yang meninggal, silakan melapor, menghapus di kakaknya itu di tempat-tempat layanan. Nah, biasanya masyarakat yang saya sampaikan tadi nunggu butuh dulu baru melapor, gitu. Nunggu butuh dulu baru melapor. Kalau aku butuh tak gawe transaksi, kayak untuk daftar BPJS, nah ini orang tua aku meninggal, nah itu baru melapor dia. Itu biasanya lama, 2 tahun, 3 tahun, gitu. Lama baru melapor. Nah, di pemilu kita hanya menyediakan DP4, data potensial pemilih pemilu. Nah, itu nanti yang akan disebar untuk diverifikasi oleh petugas KPU, ya. Petugas KPU sampai ke tingkat desa kelurahan. Jadi segera melapor ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Cara melaporkannya, silakan urus kakaknya, menghapus anggota keluarga yang meninggal itu dengan melampirkan surat keterangan kematian. Sekalian mengurus satu paket, Pak. Satu paket mengurus akte kematiannya. Gitu ya. Supaya bisa dieksekusi untuk datanya dihapus, ya. Sehingga nggak muncul lagi ketika diumpan lagi, itu nggak muncul lagi datanya. Nggak muncul lagi. Nah, ini yang sering ini, yang sekarang juga kita hadapi. Bagaimana jika NIK di KTP atau di KK tidak bisa digunakan di bank BPJS maupun kementerian yang lain? Ini kan yang saat ini kita eksekusi, ini ya, masalahnya. Ya, betul, Pak. Jadi memang banyak instansi yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil, sudah menggunakan datanya Dukcapil. Tapi ada juga yang komplain ke kita yang tidak bekerja sama dengan Dukcapil, tapi mengadukan NIK-nya itu tidak bisa digunakan. Yang pertama, pastikan aplikasi yang digunakan oleh pengguna tadi, kalau BPJS sudah pasti sudah bekerjasama, ya. BPJS sudah pasti ada. Terus pastikan aplikasinya benar, artinya dia menggunakan datanya Dukcapil. Baru kita bantu. Kalau aplikasinya tidak connect dengan data kementerian, nggak bisa kita bantu. Itu yang pertama, Pak. Jadi pastikan aplikasinya benar, koneksi dengan data Dukcapil. Yang kedua, pastikan NIK-nya sesuai, datanya sudah sesuai belum? Itu NIK-nya. NIK di EKTP sama di KK pastikan sudah sesuai. Itu. Karena tempo hari ada sempat permasalahan ini, ya, data-data, ya, yang untuk di TKR, NIK-nya yang disampaikan untuk dipadankan datanya, ternyata NIK-nya tidak terbaca. Banyak yang tidak terbaca. Nah, saya lihat beberapa sih, Pak. Ada yang NIK-nya itu 15 digit, ada yang NIK-nya harusnya NIK itu kan 16 digit. Iya. Nah, saya teruskan, ya. Yang kedua tadi, pastikan NIK-nya EKTP sama NIK yang dia di KK itu sudah sesuai, dan gunakan KK yang terakhir, Pak. Ada beberapa yang komplain ke kita, dia menggunakan KK lama, Pak. KK lama. Nah, padahal dia punya KK yang terbaru. Nah, untuk nomor KK itu melekat pada kepala keluarga. Jadi kalau misalnya dia anak, terus dia sudah menikah, pasti akan terbit nomor KK baru. Itu jangan gunakan KK orang tuanya dulu, gunakan KK yang baru. Yang terakhir. Ketika dia sudah menikah, sudah pisah KK, maka akan terbit 2 kartu keluarga. Betul. Yang lama itu
kalau selama kepala keluarganya tidak pindah, maka nomor kakaknya masih tetap. Kalau muncul kakak baru dengan kepala keluarga yang baru, maka akan muncul baru nomor kakak, gitu ya. Iya. Nah, gunakan yang nomor kakak baru, yang terakhir, yang terbaru, betul. Nah, terus setelah itu pastikan Anda menginputkan nick sama nomor kakaknya di aplikasi itu benar. Ada juga yang komplain ke kita nicknya nggak bisa digunakan. Ternyata waktu ngentri di aplikasi ada salah, Pak. Gitu ya, tetap aja nggak bisa. Padahal sebetulnya kalau nicknya yang dimasukkan sama nomor kakak yang dimasukkan benar, pasti bisa kan gitu, Pak. Nah, kalau semua tadi udah benar, tapi ternyata tetap tidak bisa, silakan melapor. Nah, ini mungkin saya ulangi lagi, Pak, ya, biar ini. Bisa ke call center Dukcapil, mungkin yang baru gabung ini saya bacakan pelan-pelan. Silakan diambil kertas sama pulpennya, validasi NIK di Dukcapil itu 0812 4933 3360. Ini saya ulang lagi, Pak, ya. Ya. Itu untuk yang di call center-nya Dukcapil, validasi, khusus untuk validasi 0812 4933 3360. Nah, itu. Nah, ada juga untuk yang Kemendagri. Yang Kemendagri itu ada 10 nomor. Ada 10 nomor, nomornya berurutan. Jadi, saya bacakan 0811, satunya 3 kali, 111 90241 56 yang pertama. Yang kedua 0811, satunya 3 kali, 90241 57 sampai 65 yang belakangnya 2 digit yang belakang saja yang berurutan. Yang 10 digit depannya sama semua. Nah, belakangnya ada yang berurutan 56 sampai 65. Ada 10 nomor layanan, ya. Nomor layanan pengaduan. Jadi pastikan untuk mengirim data validasi atau aktivasi NIK, itu pastikan nomor kakaknya yang benar, yang terbaru, kemudian NIK-nya itu juga tolong diteliti memasukkan NIK yang benar, ya, sehingga bisa terfasilitasi untuk dilakukan aktivasi. Oke, kembali ke pertanyaan Mas Dedi. Bagaimana jika nama, tanggal lahir, nama orang tua di aplikasi misalkan BPJS, perbankan, gitu ya, atau instansi pengguna lain itu sedikit berbeda dengan data di kita. Tapi ya prinsipnya orangnya sama itu. Ya? Orangnya sama. Ya. Jadi gini, Pak. Nah, yang digunakan itu adalah bentuknya adalah kakak, Pak. Kakak. Jadi kalau misalnya ini nama saya aja ya, Pak. Denny Maradona, Denny Primadona. Denny Primadona. Nah, Denny Primadona. Nah, sedangkan itu sebetulnya nama saya itu ada Muhammadnya. Muhammad Denny Primadona, misalnya seperti itu. Nah, ternyata waktu saya masukkan di aplikasi nomor ini sama nomor kakak yang masukkan, saya cek nik, keluar datanya Denny Primadona. Ini kok nggak Muhammad Denny Primadona kan gitu, Pak, ya. Nah, ternyata di kakak itu memang namanya Denny Primadona. Denny Primadona. Contohnya di kakak. Nah, terus gimana biar itu ada tambahan Muhammadnya? Silakan diperbarui kakaknya. Silakan diperbarui kakaknya, dilampirkan pendukungnya. Misalnya dibetulkan, Pak. Ya, dibetulkan kakaknya. Misalnya pendukungnya bisa berupa ijazah. Ijazahnya sudah Muhammad Denny Primadona. Bisa dilampirkan sebagai pendukung untuk perubahan nama tadi. Nah, setelah itu baru nanti ketika dimasukkan nik sama nomor kakaknya, keluarlah nama Muhammad Denny Primadona. Jadi dibetulkan dulu kakaknya. Nah, seperti itu, Pak. Oke, jadi prinsipnya betulkan rujukannya di kakak. Kalau misalkan ada perbedaan, betulkan dulu di kakaknya. Nah, ini ada pertanyaan. Saya bukan warga Pasuruan. Saya tidak ada waktu untuk pulang ke daerah asal. Bisakah saya perekaman KTPL di Pasuruan? Ya. Jadi pemerintah pusat di prinsipnya itu kita melayani perekaman luar domisili. Perekaman luar domisili bisa. Jadi orang
Aceh, orang Maluku, orang Kalimantan, orang luar yang bisa, ini kan musimnya penyekatan, Pak. Ya. Musimnya penyekatan. Orang Bogor nggak bisa pulang ke daerah asal, tapi dia punya bawa kakaknya, Pak. Kakaknya kakak Bogor, kakaknya kakak Aceh, kakaknya luar Pasuruan, bisa dilakukan perekaman di dinas Dukcapil langsung. Yang kemarin itu kan mau ambil gaji, belum punya KTPN, mau pulang ke Bogor udah bisa karena PKN. Kebetulan dia di sini ikut ke anaknya ya, sudah sepuh, belum pernah punya KTPN, maunya perekaman di sini. Bisa dilayani di sini. Jadi kita ada program rekam cetak luar domisili. Itu sudah bisa langsung tercetak, langsung tercetak. Dan itu tidak hanya di Pasuruan saja, Pak. Orang Pasuruan yang misalnya dia tidak bisa kembali ke Pasuruan untuk melakukan perekaman, dia juga bisa melakukan di lokasi rantaunya. Misalnya di Kalimantan, dia ke Kalimantan, nggak bisa pulang ke sini, boleh dilakukan perekaman di sana. Jadi sebaliknya boleh. Persyaratannya cukup sama juga ya. Cukup bawa kakaknya. Bukan pindah loh, Pak ya. Bukan pindah, dia harus pindah dulu ke sini lalu terus habis jadi penduduk sini lalu tidak. Tetap pakai alamat yang asalnya. Memang dia nggak ingin pindah, nggak ingin jadi penduduk sini, bisa dilakukan seperti itu. Sifatnya nasional itu. Di setiap daerah pasti melayani juga seperti itu. Rekam cetak luar domisili. Yang penting pastikan bahwa untuk perekaman cukup sekali. Ya, cukup sekali. Jangan ngaku karena nggak punya KTP terus ngaku belum rekam, nanti direkam ulang. Ya. Nanti duplikat lagi. Nah, tempatnya Pak, itu di dinas Dukcapil. Kalau di kecamatan bisa nggak bisa, masih belum bisa. Jadi memang ada stasiun petugas yang melayani untuk rekam luar daerah. Nah, ini ada lagi. Dulu saya KTP-nya ini intinya dulu belum berhijab ya. Ini kan banyak ini yang bapak ibu ini ya. Dulu belum berhijab, sekarang sudah berhijab, maunya ganti KTP. Bisa enggak ganti KTP, foto KTP? Bisa, Pak. Bisa. Jadi kita juga melayani. Ini mungkin saya sebutkan aja Pak, yang agamanya. Nah dulu misalnya Muslim pas pada waktu foto dia tidak pakai jilbab, namanya non Muslim. Nah terus dia pindah agama dan sudah haji Pak, hajah. Kalau di KTP-nya masa hajah nggak pakai jilbab, itu boleh dilakukan rekam lagi, tapi yang direkam hanya wajahnya, jadi foto saja. Jadi nggak perlu sidik jari atau retina mata, karena iris mata sama sidik jarinya tadi, data biometriknya tadi sudah tersimpan di pusat. Jadi cukup ganti foto sama tanda tangan, Pak. Sama tanda tangan bisa gitu. Terus ya ini sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini saya juga perlu menyampaikan pengajuan aktivasi atas NIK nomor 35/14/07/18 sekian. Ya, monggo silakan dicoba lagi untuk digunakan di pelayanan publik. Ini untuk kepentingan BPJS dan perbankan. Ya, banyak. Nah, ini untuk kepentingan BPS juga. Ya. Nomor KK 35/14/04/20 10 sekian ya. Untuk NIK anak kedua 35/14/04/24/06 sekian. Silakan dicoba di tempat layanan BPJS. Ya, sudah difasilitasi. Kemudian untuk layanan LPWP NIK 35/14/20/02/02 sekian. Nah, monggo silakan dicoba di tempat layanan di kantor pelayanan pajak. Ini pengaduan hari ini, Pak. Pengaduan hari ini sudah langsung dieksekusi. Ya. Ini sambil berjalan, ini beberapa permasalahan yang masuk ke kita juga sudah ditangani oleh teman-teman. Ya. Nah, kalau misalkan ke pusat juga di nomor 10 nomor tadi ya bisa tanpa fasilitasi lewat Dukcapil Kabupaten Pasuruan.
Ini yang masuk di call center kita. Betul. Nah, ini kembali ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika anggota keluarga sakit, tapi dia belum rekaman? Ya, jadi mau datang ke tempat ke kecamatan tidak bisa, ke dukcapil tidak bisa. Bisa tidak difasilitasi perekaman? Ya, jadi selama ini itu program ini sudah berjalan, Pak. Kita melakukan program perekaman jemput bola. Perekaman jemput bola. Perekaman jemput bola itu untuk orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit. Tapi kalau misalnya udah umur 17, nah pada waktu saya dulu, ya silahkan lakukan perekaman. Tapi kalau sudah keburu sakit, belum melakukan perekaman dan dibutuhkan untuk BPJS, ya kepentingan yang mendesak, BPJS atau dan yang lain-lain, bisa kita laporkan ke Dinas Dukcapil, kita nanti akan datang ke sana. Tapi jangan mengaku-ngaku sakit, minta dilayani perekaman di rumah. Itu kalau sehat ya silakan datang ke kecamatan, ke 24 kecamatan. Itu. Jadi intinya kalau misalkan kondisi darurat, mendesak dan kondisinya sakit, dulur Kabupaten Pasuruan, silakan hubungi Pak Kades, Pak Lurah, Bu Kades, Bu Lurah untuk bisa difasilitasi komunikasi dengan kami atau informasikan ke kami melalui call center supaya bisa difasilitasi untuk dilakukan perekaman di rumahnya. Kita datang ke rumahnya karena kita kebetulan juga kalau misalkan yang bersangkutan berada di rumah sakit dan kebutuhan mendesak, kita datang ke rumah sakit, kita bantu fasilitasi untuk perekaman di rumah sakit. Bisa juga di rumah, gitu ya. Monggo silakan dimanfaatkan fasilitas ini, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan. Nah ini mungkin terakhir karena waktu kita juga sudah lebih dari 1 jam ya. Ini untuk data-data ganda ini kan masih cukup banyak yang ditemui di tempat kita. Ini solusi penanganan masalah data ganda ini bagusnya seperti apa? Jadi gini Pak, ini sebenarnya sama kayak tadi Pak ya. Ini nah, muncul data ganda di kita ini kan cukup banyak ya. Ya. Ada beberapa elemen data, ada beberapa ini ya, kasus penemuan data ganda itu. Nah, beberapa elemen data, kemudian yang kemarin hasil sensus penduduk juga kan juga menjadi rekomendasi di kita untuk diselesaikan. Jadi ada kita teridentifikasi perekaman yang berstatus duplikat, termasuk data ganda juga, itu sekitar 889 itu yang perekaman dengan status duplikat. Dan teridentifikasi cukup banyak. Nah itu yang dipakai adalah NIK yang perekaman pertama. Nah, yang statusnya duplikat itu pasti perekaman yang kesekian kali, kedua, ketiga, gitu. Pernah ditemui dia perekaman tidak hanya 2 kali, bisa 3 kali. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, gitu. Karena dia memang punya banyak data dan punya banyak kepentingan ternyata. Gitu. Nah, 3.387 terdeteksi NIK ganda di 2 daerah, Pak. Di Kabupaten Pasuruan sama di Malang, di Kabupaten Malang sama Surabaya, itu sekitar 3.387. Nah, kasusnya dengan data ganda seperti beda daerah itu kebanyakan karena yang bersangkutan ketika pindah domisili tidak melakukan pindah datanya. Itu kebanyakan yang kita temui. Nah, jadi kalau misalkan tidak melaporkan, jadi ya ambil mudahnya. Ya, ketika dia warga Pasuruan pindah ke Malang, domisilinya sudah pindah di Malang karena tidak mau ngurus di Pasuruan untuk proses pindahnya, dia urus di Malang, sudah diterbitkan di Malang. NIK Malang akan Malang. Dipikir NIK yang Malang itu sudah bisa digunakan untuk kepentingan publik. Ya. Ternyata ketika diurus tidak ditemui, tidak bisa ditemukan datanya. Memang perekaman tidak bisa. Itu termasuk dosa lama apa sistem kita yang belum lebih baik dari sekarang. Kalau sekarang sudah ada biometrik, penyandingan biometrik, penyandingan biometrik, pemadanan biometrik. Itu. Kalau dulu itu masuknya pasti pada waktu
Nah, kita masih menggunakan 4 penyaring tadi, 4 penyaring. nama, tanggal lahir, tempat lahir, sama nama ibu. Nama ibu. Ditembus kalau namanya udah beda, apalagi beda daerah. Mau di daerah ada database-nya sendiri-sendiri, belum terpusat. Sampai saat ini belum terpusat kita. Nah, sekarang distribusi. Sekarang nggak bisa karena ada penyandingan biometrik. Jadi ketemu data ganda itu ketemu mesti ya. Ya, betul Pak. Terus seingat saya juga ada data yang meninggal dari kategori yang meninggal tadi ya, banyak ditemukan. Ketika sensus penduduk ternyata orangnya sudah meninggal. Jadi itu hasil rekomendasi dengan hasil sensus penduduk, BPJS menjadi rekomendasi kita, ternyata banyak ditemukan. BPS menjadi rekomendasi di kita untuk dilakukan validasi, ya. Pembersihan data dilaporkan. Masih ditemukan sampai nanti itu tetap menjadi data yang aktif di kita. Ternyata orangnya sudah meninggal. Ini atas fungsi yang tadi sudah disampaikan. Kemudian orang yang tidak pernah ngurusi itu ternyata juga menjadi data ini ya. Selama kurun waktu tertentu orangnya tidak non-aktif istilah kategori ini. Non-aktif. Jadi umur 23 tahun belum pernah melakukan perekaman itu akan dinonaktifkan oleh perusahaan. Makanya segera ketika umur 17 tahun segera langsung datang ke kecamatan, ke tempat-tempat layanan perekaman untuk dilakukan perekaman dan dilakukan cetak EKTP. Gitu Pak. Jadi segera, jangan menunggu besok jangan. Sudah umur 17 langsung datang ke tempat perekaman di kecamatan. Tadi referensi BPS itu yang pernah melapor kita ini nyambung yang tadi Pak, itu cukup banyak juga Pak. Ada 58.000 penduduk yang sudah meninggal, itu versinya BPS dan masih aktif di data kita. Gitu. Jadi monggo yang anggota keluarganya meninggal silahkan dilakukan penghapusan di kakaknya. Nah, dengan mengambil surat keterangan kematian. Gitu. Bisa dari rumah sakit, bisa dari desa. Silakan dihapus di kakaknya. Nah, selama tidak dihapus, meskipun itu sudah meninggal ya, tetap di data kita tetap masih ada karena kita metode masih pelaporan. Beda dengan BPS itu langsung datang ke door to door bersangkutan. Jadi warga Kabupaten Pasuruan, kalau misalkan ada anggota keluarga atau tetangga yang belum sempat melaporkan update datanya karena meninggal, karena pindah, silakan dibantu difasilitasi dan informasikan supaya datanya itu bisa menjadi valid dan tidak menjadi data yang ganda. Nah, pemirsa sekalian, karena tidak terasa juga waktunya sudah lewat 1 jam ini ya, 1 jam kita memfasilitasi komunikasi interaksi di sini. Banyak hal memang yang harus kita diskusikan, tapi karena memang waktu, tentunya kita akan dipertemukan pada kesempatan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada dulur-dulur Kabupaten Pasuruan yang sudah bergabung di Zoom meeting, ya, kemudian juga berinteraksi melalui live Instagram maupun di Facebook, di medsos kita. Dan hasil diskusi ini tetap akan bisa dinikmati, dilihat di sarana YouTube kita ya, di YouTube channel Kabupaten Pasuruan. Nah, mudah-mudahan fasilitasi komunikasi ini bisa kita lakukan pada kesempatan berikutnya dengan tema materi yang berbeda. Kalau hari ini kita bahas tentang bagaimana membangun database kependudukan supaya akurat dalam rangka mewujudkan satu NIK, satu identitas, satu penduduk, satu identitas, maka insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas tema-tema yang lain. Dan tidak menutup kemungkinan permasalahan kependudukan jenengan semua, masalah Kabupaten Pasuruan, bisa terfasilitasi untuk bisa kita diskusikan, kita sharingkan, dan mudah-mudahan ada kata solusi di sini. Ya. Nah, kalau misalkan kesempatan ini kita terbatas, bisa copy daring ya. Kita ada program copy daring, konsultasi dan pelayanan informasi secara daring. Jadi masyarakat yang biasanya harus datang ke Dukcapil, sekarang tidak perlu. Cukup bisa Zoom meeting, kemudian video call-an ya, interaksi lewat Google Meeting ya,
kalau pendaftarannya lewat 0821 40 91 8172. Saya ulangi ya, yang mau konsultasi secara daring tidak harus datang ke Dukcapil, ya, sambil masak, sambil mancing, sambil ngopi, silakan langsung lewat 0821 40 91 8172. Nanti akan didaftar, nanti akan dikomunikasikan jadwalnya dengan petugas kita, dan jenengan langsung interaksi langsung dengan petugas. Permasalahannya apa? Ya, permasalahan kependudukannya apa? Nah, untuk nomor-nomor yang lain, karena sekarang ini kan masih PPKM darurat ya, kita juga membantu pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran, jadi dari kerumunan. Kalau tidak mendesak, mungkin setelah masa landai datang ke Dukcapil. Tapi kalau tidak mendesak, silakan online saja. Ada beberapa nomor layanan online kita untuk ngurus KTP di 0812 3246 6529. Kalau mau ngurus KK di 0813 5954 7692. Nah, kalau ngurus akte bisa ke akte kelahiran, akte kematian ke nomor 0813 5954 7689. Jadi kalau untuk yang aktivasi sudah berulang kali disampaikan 0812 4933 3360. Nah, itu nomor-nomor layanan online kita. Cukup online, tidak perlu datang jauh-jauh. Pengambilan bisa di mana? Di kecamatan ya. Kalau mau cetak, pengambilan bisa datang dibantu di kecamatan. Nah, kalau yang sudah ada kios di desa, di kelurahannya, cukup datang ke kios Pak Ladi di desa atau kelurahan. Itu sangat membantu sekali. Matur untuk petugas kios kita yang ada di 184 desa kelurahan di 24 kecamatan. Saya kira itu dulur-dulur Kabupaten Pasuruan, tetap jaga kesehatan, jaga imunnya, tetap ingat 5M ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, tetap jaga imunitas. Terima kasih, salam Gisa, Dukcapil Gisa, sukses selalu dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, matur nuwun.